Mengqashar salat boleh dengan dua alasan, yaitu al-khaufu wa as-safaru, yaitu ketika kita safar dan ketika kita takut. Wal qasru nau'an, dan mengqashar itu ada dua. Jadi mengqashar dalam salat ada dua hakikatnya, yaitu qasru al-adad wa qasrul hay'ah. Mengqashar salat ada dua jenis. Yang pertama adalah mengqashar dari sisi jumlah, yaitu ada 2 rakaat, mengqashar dari sisi jumlah rakaat. Dan ijma para ulama, mengqashar salat ini as-salatu ar-rubaiyah, itu salat yang 4 rakaat. Berarti bukan salat maghrib dan bukan salat subuh. Sebagaimana dinyatakan dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, awalu ma furidatis salatu rak'ataini rak'ataini. Tsumma ukirat salatus safari wa utimat salatul hadari. Illa al-maghrib fa innaha witrun nahar. Wa illa subha fa innahuma au fa innaha tutawwilu fiha al-qiraah. Bahwa Nabi SAW mengatakan dalam riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha, pertama salat itu 2 rakaat, 2 rakaat. Jadi awal salat ada 2 rakaat, 2 rakaat. Yaitu sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah, maka salat itu 2 rakaat, 2 rakaat. Maka ditetapkan salat safar tetap 2 rakaat dan disempurnakan ya salat ketika hadir itu 4 rakaat. Kapan? Ketika setelah Nabi SAW berhijrah ke Madinah. Kecuali sholat maghrib, maka 3 rakaat, karena itu dikatakan witir siang. Dan sholat subuh 2 rakaat, karena dipanjangkan bacaannya. Nah, jadi yang dimaksud mengqashar sholat dari sisi jumlah adalah sholat yang 4 rakaat, yaitu sholatul zuhri, sholatul asri, wa sholatul isya. Yaitu sholat duhur, sholat asar, dan sholat isya. Berarti ya tidak ada qashar sholat maghrib. Ya, 1,5 sholat. Atau subuh 1 rakaat, enggak ya. Maka ini yang dinamakan qasrul adad, yaitu mengqashar secara jumlah. Sedangkan yang kedua adalah qasrul hay'ah. Qasrul af'al, ya, yaitu mengqashar dari sisi hay'ah, atau dalam bahasa kita ya tentang rukunnya, tentang gerakannya, dan tentang kaifiyahnya, yaitu qasrul kaifiyah, qasrul hay'ah, yaitu mengqashar tentang tata caranya, tentang tata caranya. Kita ketahui bahwa sholat ada rukun-rukunnya dan sholat ada syarat-syaratnya. Ya, sholat kita tahu ada syartus sihah, ada syartul wujub, ada rukun, ada wajibat, ada mustahabat. Ya, kalau syarat ada 2, syartul wujub, syartus sihah. Syarat wajibnya yaitu muslim, balik, akil. Ya, jadi muslim, kemudian balik, akil. Jadi seorang muslim telah balik, kemudian berakal. Berarti kalau anak itu kecil diajari sholat tapi belum wajib. Ya, orang yang sakit ingatan tidak wajib atasnya. Rufi al-qalamu an thalathin. Nah, kemudian syarat sahnya sholat, jelas ya, syarat sah sholat yaitu pertama toharoh, bersuci. Toharoh memasuknya ada 3, toharatul hadas, toharatul najas, 2 ya. Toharatul hadas, toharatul najasat, suci dari hadas, suci dari najis. Suci dari najis ada 3, yaitu toharoh dari sisi badan, toharatul thawb, toharatul makan. Kemudian apa? Istiqbalul kiblah, yaitu menghadap kiblat. Duhulil waqt, masuk waktu. Kemudian satrul aula, yaitu menutup aurat. Ini salah satu syarat sahnya. Ya. Kemudian rukun sholat kita tahu ada takbiratul ihram, ya. Kemudian syarat sah sholat adalah niat ya. Rukun takbiratul ihram, kemudian al-qiyam, berdiri, kemudian qiraatul fatihah, kemudian ruku, tumanina, kemudian i'tidal, tumanina,
kemudian sujud tumanina, kemudian duduk di antara dua sujud tumanina, kemudian sujud lagi tumanina, kemudian ya, di antaranya adalah sebagian para ulama mengatakan yaitu tasyahud akhir, kemudian salam. Nah, ini salah satu yang dikatakan dengan apa yang dinamakan dengan rukun-rukun sholat, ya, rukun sholat. Agar paham kita apa yang dimaksud dengan qasar di sini. Kemudian ada wajibat, wajib sholat ya, seperti baca baca surah, kemudian baca doa, kemudian tasyahud awal dan yang lain-lainnya, ya, yang lain-lainnya. Mustahabat ya, seperti mustahabat membaca doa, sebagian doa, kemudian menyempurnakan dari sisi mungkin bacaannya dan sebagainya, maka ini ada mustahabat. Dan tentunya bukan kita merinci, tapi agar paham saja. Nah, mengqasar, tadi ada mengqasar jumlahnya, yaitu dari 4 menjadi 2. Ada mengqasar dari sisi kaifiyahnya, dari sisi tata caranya. Nah, di mana tentunya, satu ketika orang tidak memenuhi syarat, yaitu yang berkaitan dengan istiqbalul kiblah, menghadap kiblat. Yaitu ketika orang sholat di atas kendaraan. Jadi ketika orang sholat di atas kendaraan, umpamanya di atas kudanya, keledainya, untanya, maka disebutkan dalam hadis bahwa Nabi SAW sholat di atas kendaraan haitsu tawajahat bihi rahilatuhu. Yaitu walaupun itu dalam sholat sunnah, yaitu di mana kendaraannya menghadap. Ya, tentunya kalau kita sholat di bis, ya, atau sholat di kereta, maka kita dibolehkan sholat kemana arah kereta itu, ya, semampu mungkin kita bisa, ya. Kan itu dari sisi apa? Rukun. Berarti qasar, mengqasar dari sebagian rukun, ya. Kemudian di antara rukun sholat adalah al-qiyam, berdiri, ya. Kalau kita sholat di atas kendaraan, ya, di bis umpamanya, ataupun bahkan pesawat, ya, karena tidak semua pesawat ada tempat sholatnya, ya. Kalau Saudi Airlines, ya ada gitu. Tapi pesawat-pesawat yang lain kan tidak. Indonesia dan sebagainya, Garuda dan sebagainya umpamanya, atau pesawat-pesawat yang lainnya, itu tidak ada apa? Tidak ada tempat sholatnya. Maaf, mungkin tadi saya menyebutkan nama dan itu tidak selayaknya, maaf ya. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, artinya berdiri adalah rukun sholat. Tapi ketika kita ada udur, penghalang, maka dikurangi. Ya, ketika safar, ya, atau haub, atau ketika kita perang. Ketika kita perang, kemudian masuk waktu sholat dan kita sholat, ya, kemudian ternyata ada serangan, maka kita sholat bisa sambil berjalan, ya, yaitu farijalan ar-rukbana. Ya, itu adalah bagian-bagian mengqasar dari sisi apa? Kaifiyahnya, dari sisi hayahnya. Ya, maka di dalam pembahasan syariat, dalam pembahasan tentang din yang mulia ini, tentang mengqasar, maka wajib kita paham mengqasar jumlah dan mengqasar apa? Mengqasar tentang kaifiyahnya. Jadi bukan mengqasar hanya jumlah, ya. Ternyata kita harus paham juga mengqasar dari sisi tata caranya. Nah,